Hai. Halo. Aduh, maaf ya. Banget. Oke, halo kakak-kakak. Halo Halo Kak. semuanya. Oke, jadi mungkin aku sapa-sapa dulu ya kakak-kakak Negarian Senusantara. Sebelum memperkenalkan kakak-kakak yang bakal jadi teman duduk kita sore hari ini. Suara saya terdengar jelas, Kak? Jelas. Oh, oke, Kak. Terima kasih. Shalom, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana nih puasanya teman-teman? Udah kurang seminggu lagi ya puasa. Udah mau deket-deket Udah masuk lebaran. hari ke iya. Udah masuk hari ke-22 Iya. dong. Udah masuk hari 22. Nanti mau pulang kampung nggak nih, Kak? Aku sih rencananya pulang Pada kampung, tapi yang pulang kampung ke tempat nenek kan. Walaupun udah tinggal di rumah, tapi tetap meramaikan suasana mudik tahun ini. ya sambil menunggu ini baru 6 juta orang ya yang menonton. Ya kita butuh 100 juta penonton. Jadi Ini kayaknya Kak Sakra lagi di rumah sakit nih. iya benar lagi di rumah sakit. Kebetulan nggak ada pasien. Jadi masuk bulan April ini cuma sedikit banget pasien dibanding awal-awal tahun kemarin kan banjir banget pasien. Jadi saya bisa nemenin negarawan se-Indonesia nih sore hari ini. Saya lanjut ya, Kak. Jadi kita mau perkenalkan dulu nih teman-teman duduk kita sore hari ini. Kak Damar. Nama lengkapnya. Aduh maaf ada suara-suara yang lain. Gak apa-apa, santai Kak. Santai nih. Kalau ada kendala boleh saya yang memperkenalkan biar dibantu. Jadi Kak Damar ini ada yang lucu ya, pada awal saya perkenalan sama Kak Damar, saya pikir saya salah orang lantaran Mas Gun ngasih namanya Damar. Saya tanya ternyata nama lengkap Kak Damar itu Dadan Muhammad Ramdan. Ternyata itu akronim namanya. Kreatif sekali ya beliau. Nah, pasti pada penasaran nih, kok bisa sih Kak Damar ini kreatif banget? Jadi beliau ini adalah seorang guru yang juga ASN dari Kota Bandung yang mengabdi di SMP Negeri 20 Bandung ya, Kak? Iya. Kemudian Kak Damar merupakan sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tahun 2013, merupakan lulusan terbaik kedua dari Universitas Islam Nusantara. Kak Damar juga merupakan penulis buku yang aktif sejak tahun 2020. Beberapa kayaknya diantaranya yaitu Berlalu Begitu Saja, Mimpi-Mimpi Cinta Pertama, dan yang terakhir yang terbaru tahun 2021 yaitu Memilih Mengabdi. Selain menjadi seorang guru, Kak Damar juga disibukkan dengan kegiatan organisasi, yaitu sebagai sekretaris pendidik pembaharu sejak tahun 2020 sampai saat ini, dan juga sekretaris di komunitas RW 06 sejak 2018 sampai sekarang. Dan juga masih ada banyak sekali kesibukan yang Kak Damar geluti tentunya ya. Tapi kalau teman-teman Negarian mau tahu, mungkin bisa DM Kak Damar langsung. Kalau persoalan masih single atau udah taken ini gimana Kak? Masih single Kak. Masih ternyata. Jadi masih boleh ya. Boleh banget.
Kemudian saya lanjut perkenalkan Kak Iva ya. Kak Iva Atka, ini Atika Kak atau Atka dibacanya? Atka, ATQA. Kak Iva Atka. Kak Iva Atka merupakan seorang statistisi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin. Kak Iva merupakan lulusan D4 Statistik di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dan juga Kak Iva sudah menyelesaikan studi magister di Ilmu Ekonomi Universitas Sriwijaya. Nah, sekarang saya mau nanya-nanya dulu nih, gimana kabarnya Kak Iva sama Kak Damar nih sore hari ini di hari Minggu? Saya dulu mungkin ya. Kalau ditanya kabar, alhamdulillah sih sejauh ini sehat. Tapi kemarin baru kena musibah jatuh dari kereta, jadi itu cukup agak terkendala juga sih di bagian sebelah kiri karena kebetulan jatuhnya pas kena bantalan rel gitu. Kemarin 2 hari yang lalu. Tapi sempat ronsen Kak atau enggak? Belum sih, karena kemarin masih ada pekerjaan harus ke kantor, jadi ke kantor dulu dan mungkin baru Senin. Tapi nggak ada keluhan-keluhan yang signifikan kan Kak? Enggak, sejauh ini enggak sih. Alhamdulillah masih aman. Oke, kalau Kak Iva sendiri gimana kabarnya sore hari ini? Oh ya, aku mau nanya dulu nih sama Kak Damar, itu kereta komuter lain apa kereta yang cepet Jakarta Bandung tuh? Kereta lokal biasa sih. Kalau biasa, aduh, semoga cepat sembuh lah ya, Kak. Kalau aku ini masih ya menanti hari Senin minggu terakhir sebelum kita akhirnya bisa cuti bersama gitu kan ya. Alhamdulillah kondisi juga sehat. Kayak kemarin tuh tiba-tiba kayak batuk-batuk gitu kan. Sekarang kan kalau sakit batuk sedikit tuh udah parno gimana gitu kan ya. Apa kan bisa apa COVID atau gimana. Kondisi COVID di Indonesia kalau di tempat Kak Damar sama Kak Syakra gimana nih? Udah agak lumayan atau gimana? Kalau di Palembang sih udah lumayan udah lumayan bagus sih, udah nggak separah kemarin. Sama sih di Bandung juga baru 2 minggu kemarin udah mulai di sekolah pemberlakuan PTMT 100% gitu. Jadi udah sangat menurun di level 2. Ya di sini juga kerja udah mulai, ya, kalau sekolah PTM-nya udah mulai, sama kerjanya juga udah, kalau di kantor aku sendiri sih udah WFO semua ya, udah nggak ada WFH gitu. Mohon maaf Kak, suaranya agak lebih kecil Kak. Iya, suaranya nggak kedengeran. Mungkin karena sinyal Kak ya, mohon dimaklumi. Ya, kalau buat saya Kak, saya sangat merasakan ya berkurangnya pasien ini karena pada awal-awal tahun saya sangat disibukkan dengan penanganan kasus itu. Jadi kayak sudah tidak sesuai lagi jam kerjanya. Kadang jam 4 subuh di rumah sakit, kadang jam 12 malam di rumah sakit. Kalau saat ini sudah sangat normal, jadi sudah teratur. Hidupnya sudah teratur, makannya teratur. Baik, sekarang kita mungkin saya mau menyampaikan dulu ya ke para negarian. Kalau pada episode 22 ini, Kak Damar dan Kak Iva akan membawakan tema yang nggak kalah menarik dari tema-tema yang kemarin sebelum-sebelumnya. Saat ini kita akan membahas tentang ambil peranmu, lebih spesifik ke sebagai ASN, bagaimana peran kita kepada masyarakat terkait pelayanan, dan mungkin juga dari Kak Iva nanti akan membahas tentang peran-peran yang bisa kita lakukan atau mungkin terpaksa dilakukan di luar tupoksi ya.
Ya, mungkin kepada siapa nih yang mau lebih dulu, Kak Damar dulu atau Kak Iva dulu untuk langsung masuk ke materinya aja? Ini Kak Damar dulu aja ya. Oh iya, waktu dan tempat dipersilahkan nih buat Kak Damar. Boleh, terima kasih Kak Saka. Nah, berkaitan dengan tema yang disampaikan Kak Sakra tadi bahwa kita semua gitu punya perannya masing-masing, apalagi dengan kondisi yang sekarang gitu kita sebagai ASN. Tentu banyak hal yang kita bisa ambil, terutama masalah kebijakan gitu. Kita bisa menempatkan bagaimana sih kita berperan di sana gitu. Bukan hanya sebagai ASN, sebetulnya banyak peran yang kita bisa lakukan seperti yang tadi Kak Sakra bilang gitu. Karena Kak Sakra ini perawat ya, jadi dia sangat eh, punya peranan gitu, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Tidak terlepas juga dengan guru gitu. Mungkin juga dengan Kak Ipa gitu. Masing-masing punya peranan, bukan berarti kita sebagai pribadi, bukan hanya sebagai pribadi gitu, sebagai ASN juga kita punya peranan gitu. Banyak peranan yang kita bisa ambil gitu dimanapun dan kapanpun gitu, apalagi tentang tadi gitu peranan kita sebagai ASN. Tentu kita banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Kalau saya pribadi gitu ya sebagai ASN, terutama sebagai guru gitu, itu sangat luar biasa, punya peranan juga di sana gitu. Apalagi kita berkaitan dengan siswa dan anak gitu. Tentu kita sebagai contoh gitu, karena kita sebagai guru, karena terutama saya sebagai guru, tentu ini sangat punya peranan yang luar biasa gitu, karena guru juga ada kata yang mungkin ini tidak bisa terlepas bahwa guru itu digugu dan ditiru. Nah, itu berarti kita harus punya peranan yang harus positif di sana gitu. Bagaimana kita mencontohkan, bagaimana kita melakukan hal yang terbaik untuk bisa jadi sosok gitu, teladan buat anak-anak. Nah, itu pun yang saya coba ambil di sana gitu. Kebetulan karena kondisi saya di Pubble juga, tentu ini juga bisa memberikan dampak dan positif vibe buat anak-anak. Seperti apa sih saya bisa memberi teladan gitu di balik keterbatasan gitu. Kebetulan saya sendiri itu merupakan guru tunadaksa gitu. Jadi disinilah gitu saya berperan memberikan contoh seperti apa sih saya bisa mengambil sisi mengajar walaupun dengan berbagai macam keterbatasan, tapi saya berusaha untuk menyampaikan materi, untuk menyampaikan nilai-nilai yang memang saya bisa sampaikan. Dari sanalah gitu mungkin bisa memberikan kontribusi gitu untuk bisa memberikan seperti apa sih sosok yang bisa mereka panuti, mungkin seperti itu, walaupun mungkin masih banyak kekurangan gitu dari saya pribadi gitu. Tentu semua itu berproses bagaimana kita terus memberikan kontribusi kita, apalagi di pekerjaan kita gitu. Karena ini saya sebagai guru tentu perannya lebih bisa langsung ke anak gitu. Itu kurang lebih sih Kak, kalau sekilas tentang bagaimana sih saya memberi peran di sana. Tapi sedikit juga menambahkan, kebetulan tadi Kak Sakra juga menyampaikan, kebetulan saya juga aktif di beberapa komunitas. Nah, di komunitas itu juga saya bisa melakukan hal-hal kecil mungkin yang bisa saya lakukan sebagai masyarakat, entah itu kegiatan sosial, entah itu saya di luar pendidikan tupoksinya sebagai guru gitu. Itu sih kurang lebih. Ya baik Kak. Mungkin kalau dari Kak Iva mau langsung menyampaikan dulu. Iya, terima kasih. Bagus banget Kak Damar gitu ya. Bagaimana Kak Damar selain jadi guru juga bisa aktif juga di komunitas lain, tetap menjadi guru dalam konteks guru tapi di lingkungan yang berbeda gitu kan. Kalau untuk saya sendiri sih yang kerasa banget sejak pandemi kan, itu semua media sosial live YouTube itu tuh jadi sesuatu yang sangat penting dalam memasyarakatkan statistik dan dan instansi kami kayak gitu. Jadi selama ini kita bisa
Instagram atau YouTube-nya itu belum semaksimal sejak pandemi, lebih tepatnya sejak 2020. Jadi sebenarnya saya yang tupoksinya sebenarnya adalah seorang statistisi yang lebih ke data analis, untuk proses-proses dalam data yang selama ini Badan Pusat Statistik lebih kurang untuk promosinya gitu ya di sosial media. Tapi sejak pandemi itu semua satker, semua satker satuan kerja di seluruh Indonesia malah menjadi termotivasi untuk berlomba-lomba memperbaiki publikasi kami sendiri, baik kegiatan yang kami adakan untuk internal maupun kegiatan yang untuk eksternal. Nah, padahal untuk kantor daerah sendiri, kantor daerah ini seperti saya di kabupaten gitu kan, itu tidak punya seksi khusus atau bagian khusus yang mengurus tentang hubungan masyarakat, public relation, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan sosial media. Nah, oleh karena itu saya ya dalam tanda kutip gitu terpaksa langsung diplot gitu kan untuk melakukan beberapa kegiatan hubungan masyarakat, langsung seperti ya jadi artis YouTube gitu, jadi artis YouTube dadakan video ya, seperti mungkin Kak Sakra atau Kak Damar kan sebagai ASN tahu gimana gemar-gemarnya zona integritas gitu kan, WBK WBBM gitu. Itu saya tiba-tiba kayak langsung ditunjuk untuk jadi artis YouTube, penulis naskah sendiri, bahkan untuk make up artis sendiri gitu kan. Nah itu walaupun di luar tupoksi saya ya yang sebenarnya cuma statistisi yang lebih kepada pekerjaan di depan komputer, pekerjaan yang berhubungan dengan data tanpa dipublikasikan secara luas, itu sekarang sudah dituntut untuk melakukan publikasi secara rutin. Nah, karena tadi ya tidak ada seksi khusus untuk menanganinya, maka di satker daerah sendiri itu ada orang-orang yang harus mengambil peran gitu ya. Seperti judul kita, mengambil peran dalam humas, dalam publikasi-publikasi yang selama ini tidak ada. Makanya di sini saya melihat bahwa kita tuh mengambil peran itu tidak hanya di tupoksi kita sendiri di BPS seperti menjadi seorang statistisi, tapi juga kita bisa memperluas cakupan peran kita, seperti saya yang secara tiba-tiba gitu kan menjadi bagian dari humas, menjadi bagian dari publikasi-publikasi yang yang media sosial yang non publikasi yang selama ini belum ada sebelum COVID. Itu menurut saya peran kita sendiri yang bisa mendefinisikan bagaimana peran kita, bagaimana kita bisa mengambil peran lain di luar tupoksi kita dan juga memperluas talent kita gitu kan. Gitu. Terima kasih. Ya, jadi sangat menginspirasi ya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Damar dan juga Kak Iva. Dari Kak Damar sendiri tadi bahwa dengan kondisi Kak Damar yang mungkin terbatas, itu tidak menghalangi Kak Damar untuk melakukan hal-hal yang merupakan tupoksi, bahkan juga hal-hal di luar tupoksinya melebihi orang yang mungkin dipandang normal. Jadi contoh positif untuk murid-murid juga yang diberikan, dan juga aktif mengurus komunitas. Jadi untuk menumbuhkan sesuatu yang baru yang juga bentuknya positif. Wah, patut dicontoh nih. Kemudian kalau untuk Kak Iva sendiri, dari Kak Iva tadi mengenai media sosial ya, mungkin bukan cuma BPS sendiri yang dulunya sebelum pandemi menganggap media sosial itu tidak penting. Di rumah sakit pun seperti itu. Jadi untuk rumah sakit terkadang kan ada akreditasi berkala. Dulunya kita sibuk mengumpulkan berkas dalam bentuk kuesioner, itu langsung diisi oleh pasien. Setelah ada pandemi, jadi semuanya memang bergerak di bidang promosi yang media sosial. Kemudian meskipun tidak ada humas, tadi yang sangat menarik dari pekerjaan Kak Iva itu, jadi Kak Iva melebarkan sayap menjadi makeup artist, menjadi artis untuk diri sendiri ya, karena kan tidak ada gitu kan di kantor yang bisa bantu.
melebarkan sayap karena keadaan. Iya. Terkadang memang seperti itu dalam tupoksi kita, apalagi yang langsung pelayanan ke masyarakat. Baik, mungkin karena belum ada pertanyaan yang masuk dari saya nih, pengen nanya. Tadi kan kita harus mengambil peran seenggaknya yang sesuai tupoksi kita. Bahkan lebih baik lagi kalau kita memaksimalkan yang di luar tupoksi kita. Apalagi di dalam keadaan pandemi, bahkan pasca pandemi ini pasti banyak tantangan dalam pekerjaan sebagai seorang ASN. Nah, misal nih Kak, kita udah pengen ngambil peran, tapi misalnya ada penolakan. Jadi gimana menghadapi penolakan terhadap kontribusi yang mungkin pengen kita berikan, atau bahkan mungkin sudah berjalan nih, tapi mengalami penolakan. Nah, gimana tuh Kak? Dari siapa dulu nih, Kak? Kak Damar dulu deh. Kak Damar. Nanti pertanyaan Boleh. selanjutnya aku. Boleh. Nah, kalau terkait hal seperti itu gitu, kebetulan di beberapa posisi saya pun pernah merasakan gitu ketika kita punya peranan nih, kita ambil posisi dengan pekerjaan kita, kemudian kita dibenturkan dengan beberapa kebijakan. Nah, otomatis kan kita juga harus memikirkan banyak hal gitu, apalagi beberapa kali gitu itu saya diposisikan sebagai leader gitu di peran tersebut, di kegiatan tersebut. Nah, kalau saya pribadi gitu, pahami dulu penolakannya. Ini kenapa gitu. Tentu ada hal yang memang missing di sana gitu. Baik dari saya pribadi, apakah secara komunikasi memang itu sudah disampaikan atau belum, atau dari atasan sendiri, dari atasan kita gitu, bentuk penolakannya seperti apa, mungkin itu komunikasi juga gitu ya, ketika kita memahami tentang penolakannya sejauh mana. Kemudian kalau kedua adalah kalau saya secara pribadi gitu menurunkan ego gitu, takutnya memang ketika keinginan saya yang kuat gitu, tapi itu tidak sesuai gitu dengan beberapa pemahaman yang lain gitu. Nah, yang kedua adalah menurunkan ego secara pribadi gitu ya. Karena kita membawa tim gitu, tidak serta-merta ide kita atau pendapat kita itu memang sepenuhnya kita bisa menerapkannya. Karena kita juga harus memikirkan beberapa aspek gitu, baik dari tim kita gitu untuk membantu kerja kita, ataupun atasan kita, ataupun bahkan karena di sini saya berkenaan juga dengan siswa subjeknya gitu, apakah ini cocok untuk siswa gitu. Nah, karena pengalaman kerja yang minim, mungkin itu juga harus saya turunkan gitu egonya di sana. Kemudian adalah buat catatan atau skema lain atau rencana lain gitu. Setelah kita tadi memahami seperti apa penolakannya, baru kita menskemakan, oh ternyata ada miss di sini gitu, atau ada yang kurang di sini. Nah, kita baru bisa berkoordinasi baik ke tim ataupun ke atasan gitu. Kadang walaupun ada beberapa rencana yang memang harus cepat, tepat, kemudian penolakannya pun pada saat H-1. Nah, kita berarti harus punya plan yang memang super cepat gitu. Kita apalagi diposisikan sebagai leader gitu. Itu cukup menantang juga gitu, saya pribadi gitu. Apalagi ini baru kemarin yang memang saya merasakan, oh ternyata kita juga harus memaintain banyak hal gitu. Karena kita bekerja dengan tim, berarti kita harus memperhatikan sekeliling kita seperti apa gitu. Itu sih kalau dari saya pribadi. Oke, baik. Mungkin langsung ke Kak Iva. Kalau aku kan khususnya kalau aku di perannya sebagai yang di luar tupoksi adalah sebagai PR, humas seperti itu kan. Menurut aku komunikasi dan hubungan dengan masyarakat itu tuh kayak nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu kan. Kalau misalnya ada penolakan oleh satu pihak, itu mungkin akan diterima oleh pihak lain gitu kan. Jadi karena kita sifatnya tim, aku biasanya kalau misalnya ada penolakan dari salah satu pihak, baik di dalam tim maupun di luar tim, kita akan diskusi lagi dengan baik yang menolak maupun tim kita sendiri atau tim yang pro gitu kan, pro dan kontra gitu kan, untuk mendapatkan titik temu yang terbaik gitu untuk solusinya. Nah, yang pasti yang pertama adalah kita harus lihat dulu kalau yang ditolak itu sudah jika suatu hal itu sudah ada SOP-nya, kita harus ikutin dulu SOP-nya gitu. Lalu kalau misalnya memang tidak ada SOP yang baik, berarti kita lebih baik duduk bersama untuk
mengkaji lagi gimana sih penolakan ini, apakah memang harus dilakukan atau malah kita bisa menemukan solusi bersama yang tidak mendukung salah satu pihak. Apa ya? Apa ya? Ya mungkin dari Kak Iva, karena ada beberapa negarawan yang baru untuk pulang hasil diskusi kita sampai saat ini. Tadi dari Kak Damar sebagai seorang guru, dia menyampaikan bahwa kondisi Kak Damar yang dalam keadaan terbatas itu, Kak Damar berusaha bekerja maksimal dan memberikan contoh yang positif lewat tupoksi utama dan juga lewat komunitas yang sedang dia bangun. Kemudian dari Kak Iva, mengenai perannya, dia memaksimalkan perannya setelah ada pandemi dengan menggunakan media sosial dan juga melebarkan sayap ke peran-peran yang sebenarnya bukan tupoksi utamanya. Kemudian tadi kita sempat membahas mengenai bagaimana menghadapi penolakan terhadap kontribusi yang akan atau yang telah kita lakukan sebagai ASN selama kita bekerja di masyarakat. Nah, dari Kak Damar tadi menyampaikan bahwa langkah pertama itu kita harus memahami penolakannya, kemudian memperbaiki dan memaksimalkan koordinasi kita baik di dan menyesuaikan porsi antara peran dan kemampuan yang kita miliki. Kemudian juga membuat rencana lain untuk tetap berkoordinasi dengan lebih memperhatikan sekeliling kita. Kemudian dari Kak Iva, kalau dari Kak Iva tadi sarannya untuk tidak menjustifikasi penolakan yang ada, karena setiap kejadian pasti ada pro dan kontra, sehingga kita disarankan untuk mengkaji ulang agar kita dapat mendapatkan solusi mungkin lebih win-win gitu ya. Nah, oke. Untuk kakak-kakak negarawan yang baru bergabung, kalau ada pertanyaan atau mungkin pengalaman-pengalaman empiris mengenai mengambil peran atau penolakan terhadap peran yang telah dijalani, atau pengen mengambil peran tapi udah ditolak dulu, ya boleh nih ketik di kolom komentar, nanti akan coba kita sharingkan bersama. Ya mungkin sambil pertanyaan dari kakak negarawan, kita lanjut aja nih ke sama Kak Iva. Tadi kan udah dibahas mengenai bagaimana kita tips-tipsnya menghadapi penolakan. Nah, ini kita mau nanya lagi nih, tipsnya menghadapi krisis percaya diri yang mungkin timbul saat kita udah mulai berperan nih di lingkungan kerja kita. Dari Kak Damar dulu mungkin. Boleh, nggak apa-apa. Nah, kalau tadi gitu, setelah beberapa kali penolakan, tentu ada beberapa ketika pas awal-awal mungkin ada krisis nih. Aduh, apakah saya salah atau seperti apa gitu? Otomatis kan si PD-nya kurang gitu. Nah, kalau saya berkaitan dengan tadi menggali sejauh mana gitu tentang kepercayaan diri, apalagi dengan kondisi saya seperti ini, tentu harus punya PD yang luar biasa gitu. Kalau saya pribadi mungkin kenali dulu gitu, kenali diri, bagaimana diri kita, kemudian bagaimana potensi kita gitu. Nanti bisa terbangkitkan dengan sendirinya gitu ketika kita mengenali sejauh mana gitu diri kita, sejauh mana potensi kita, tentu secara tidak langsung itu akan meningkatkan percaya diri. Kemudian fokus terhadap apa yang memang kita sukai gitu. Itu yang akan menjadi nilai plus kita gitu ketika kita punya apa yang kita sukai, apa yang kita lakukan. Tentu itu juga memicu tingkat kepercayaan diri yang lebih lagi gitu setelah kita, apalagi ketika kita diakui gitu tentang apa yang memang kita sudah punya potensi, kemudian kita sudah fokus terhadap apa yang kita sukai, itu akan menjadi senjata kita yang luar biasa gitu ketika kita berhadapan di publik sana gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau saya pribadi adalah berhenti untuk membanding-bandingkan dengan orang lain, karena kita punya proporsinya masing-masing gitu. Ketika kita si A memang sudah berhasil di A, kemudian si B sudah berhasil di B gitu. Kalau saya pribadi percaya bahwa kita punya waktu gitu, masing-masing punya keahlian, punya tingkatnya masing-masing. Jadi apapun yang kita lakukan fokus di kita gitu. Karena kita juga, kalau saya pribadi
punya gemilangnya, punya cahayanya sendiri gitu, punya sinarnya sendiri gitu. Jadi berhenti juga untuk membanding-bandingkan. Jadi fokus di track apa yang kita bisa lakukan. Kemudian tadi potensi kita bisa terasa juga di sana gitu. Itu kurang lebih kalau saya ditanya membangkitkan PD gitu. Pak, ini bisa dibahas lebih dalam lagi nih terkait pengalamannya Kak Damar nih. Banyak nih prestasi Kak Damar yang berdasarkan mungkin fokus ke potensi yang sudah dia miliki. Ya, sebelum kita bahas itu mungkin lanjut ke Kak Iva dulu ya. Jadi gimana menurut Kak Iva, bagaimana tips menghadapi krisis percaya diri yang timbul saat kita udah mulai berperan di lingkungan kerja kita? Kalau menurut aku yang paling penting adalah kalau bisa memilih, kita pilih peran yang kita memang cocok, yang kita suka, dan yang kita memang capable gitu, yang kita memang ahli dalam bidangnya. Kalau bisa memilih. Tapi kalau tidak bisa memilih adalah kita harus belajar dan latihan. Nah, yang paling di sini adalah yang mau saya sampaikan adalah tentang persiapan maksimal, persiapan yang lebih, menurut saya tuh lebih dari 100% kalau misalnya mau menumbuhkan PD sendiri. Jadi kebanyakan dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, itu tidak akan pede, bahkan cuman untuk maju ke depan kelas pun tidak akan pede kalau kita tidak punya persiapan yang baik. Kita tidak tahu dengan materinya, seperti misalnya sidang skripsi, kita ada yang miss gitu kan. Kalau ada sedikit saja yang kita tidak merasa tidak paham, nah itu sepertinya semesta gitu menarik ke kesialan itu, sehingga misalnya kalau sidang skripsi dosen penguji tahu-tahu kayak tahu aja kita nggak ngerti nih yang masalah itu gitu kan, dia seperti menarik diri gitu kan. Jadi supaya semesta mendukung, jadi menurut saya persiapannya matang dan pikiran positif kalau kita bisa gitu kan. Masalah PD itu juga mengenai latihan juga. Kalau misalnya udah latihan, kalau pengalaman saya sendiri, kalau sudah latihan berkali-kali, sudah paham apa yang akan kita sampaikan, misalnya khususnya PD di depan umum ya, itu akan ada yang muncul sendiri rasa percaya diri dan percayalah gitu kan, kayak semesta tuh juga mendukung karena kita juga positive vibes gitu kan. Itu sih kalau menurut saya. Oke, sebelum kita lanjutkan sharing-sharingnya, izinkan saya untuk merekap ulang ya, soalnya ada beberapa kakak-kakak yang baru bergabung lagi. Jadi pada sore hari ini kita membahas tentang mengambil peran kita sebagai ASN, pelayanan ke masyarakat ataupun terhadap tugas tupoksi tanggung jawab kita masing-masing. Nah, dari Kak Damar yang merupakan seorang guru, Kak Damar berusaha memaksimalkan, meskipun Kak Damar memiliki keterbatasan, tetapi Kak Damar selalu memaksimalkan pekerjaannya, baik itu yang merupakan tupoksinya ataupun juga bergerak di komunitas-komunitas yang sedang dibangun oleh Kak Damar untuk memberikan contoh-contoh positif terhadap murid-muridnya dan juga masyarakat pada umumnya. Kemudian dari Kak Iva memaksimalkan pemanfaatan media sosial untuk mempromosikan BPS selama pandemi ini. Kemudian tantangan yang Kak Iva hadapi yaitu membackup pekerjaan yang sebenarnya bukan tupoksinya, tetapi nilai positifnya Kak Iva malah bisa melebarkan sayap dan malah mendapatkan skill tambahan ya Kak dari situ. Yeah. Jadi bisa yang awalnya mungkin nggak biasa jadi makeup artist, jadinya ada selain dapat job juga dapat skill jadi makeup artist, nulis skenario, bahkan mungkin jadi artisnya sendiri. Nah, tadi kita sempat bahas gimana sih jika kita ditolak untuk berperan di tempat kita bekerja. Nah, dari Kak Damar tadi menyampaikan bahwa kita harus memahami penolakan itu, memperbaiki komunikasi, baik itu ke atas maupun ke samping, menyesuaikan porsi peran dan kemampuan yang kita miliki, kemudian membuat rencana lain untuk berkoordinasi, dan memperhatikan sekeliling kita dengan lebih signifikan lagi. Mungkin itu bisa memberikan feedback ke kita, apa nih yang perlu dibenahi dari diri kita. Mungkin begitu ya maksud Kak Damar tadi. Kemudian dari Kak Iva, untuk mengatasi penolakan yang ada, kita tidak boleh menjustifikasi penolakan itu, karena setiap kejadian di dalam kehidupan kita pasti ada pro dan kontra.
Jadi Kak Iva lebih menyarankan kita untuk mengkaji ulang dan mendapatkan solusi yang baik untuk kejadian penolakan itu. Nah, yang kedua tadi kita udah bahas mengenai krisis percaya diri nih dari Kak Damar. Kita disarankan untuk terus meningkatkan rasa kepercayaan diri kita, kemudian lebih menggunakan waktu kita untuk mengenali diri kita sendiri dan juga potensi yang sudah kita miliki. Jadi Kak Damar menyarankan agar kita fokus aja di hal-hal yang kita sukai. Mungkin itu bisa dilihat ya dari Kak Damar bisa menjadi penulis yang aktif selama beberapa tahun. Menurut saya, buat saya itu sulit loh, meskipun setiap hari saya nulis status pasien, di pasien, tapi kalau mungkin untuk menuangkan dalam bentuk buku yang sesuai, bahasanya sesuai dengan KBBI, itu cukup sulit untuk meluangkan waktu, dan itu pasti butuh skill yang mumpuni ya untuk melakukan itu, apalagi ditekuni selama beberapa tahun. Wah, itu mantap Kak Damar. Ini benar-benar saran yang harus dilakukan oleh teman-teman ASN, termasuk saya juga. Jadi fokus ke hal yang kita sukai, dan yang paling penting adalah mungkin mulai mencintai diri kita sendiri, stop untuk membanding-bandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Kemudian kita harus mensyukuri apa yang kita miliki, yaitu potensi kita. Niscaya nanti katanya cahayanya itu akan muncul sendiri, bersinar sendiri nih. Nah, ini Kak Damar ngomong ini karena udah merasakan mungkin ya, udah membuktikan cahayanya sendiri. Jadi kita harus ngikutin ini nih, biar kita juga bisa menemukan cahaya kita sendiri. Kemudian dari Kak Iva, untuk mengatasi krisis percaya diri itu, kita harus memilih peran yang benar-benar kita itu capable atau ahli di bidangnya. Jangan mungkin cuma ikut-ikutan, aduh teman saya tuh udah maju tuh karena dia ngambil peran yang kayak gini, dia karirnya maju tuh, kita nggak boleh ikut-ikutan kayak gitu. Jadi mungkin kalau dalam pemahaman saya, kita setia dengan perkara kecil yang kita miliki sekarang, dan nanti mungkin ada waktunya buahnya itu sama atau mungkin lebih dari teman yang kita lihat itu. Yang penting kita harus menghargai diri sendiri dan tidak membanding-bandingkan pencapaian kita. Kemudian selain itu Kak Iva juga, wah ini agak berat nih tadi nih, Kak Iva menyarankan kita untuk prepare lebih dari 100%. Waduh, yang namanya prepare itu susah banget ya. Tapi ini kita dipacu untuk prepare lebih dari 100%. Yang ini pasti buahnya pasti sangat baik sih kalau kita bisa prepare lebih dari 100%. Cuma jangan sampai diniat aja gitu ya. Kemudian tadi mengenai dampak dari kalau kita nggak prepare. Dampaknya itu bisa jadi semesta ini bisa menarik kesialan ya, kesialan sendiri. Jadi ini dari penyakit. Iya, hal negatif menarik negativity juga gitu. Ya, jadi kayak kutub magnet gitu ya Kak. Kutub magnet. Iya, negarawan yang baru bergabung ini, jika ada pertanyaan atau mungkin mau sharing-sharing, bisa ketik di kolom komentar, nanti kita bahas bersama mengenai mengambil peran apa aja mungkin ya. Boleh yang sesuai tupoksi utama ataupun yang di luar tupoksi, tetapi lebih ke pelayanannya ke masyarakat. Kemudian kalau dilihat-lihat lagi belum ada sih nih Kak. Nah ini dari saya lagi nih. Saya pengen nanya nih Kak, misalkan kita udah pengen nih berperan, kemudian kita juga udah punya potensi nih yang sesuai, tetapi gimana tuh misalkan kita tidak mendapatkan kesempatan. Jadi apa yang dapat kita lakukan jika tidak memiliki kesempatan untuk berperan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang kita miliki? Mungkin dari gantian nih ya, dari Kak Iva dulu nih. Oh iya. Gimana kalau kita udah pengen berperan tapi nggak dapet tempatnya gitu? Udah kita cari tempat lain. Kalau misalnya misalnya kita di instansi kita sendiri atau di instansi kita tidak bisa, lalu di kampus misalnya yang masih kuliah tidak bisa, kita ambil peran di circle kita yang bisa kita di circle kita sendiri gitu kan. Apalagi sekarang dengan sosial media gini, circle kita tuh udah nggak terbatas hanya circle kantor, circle sekolah gitu kan.
kita bisa ikut kegiatan, bahkan kegiatan-kegiatan online seperti yang kemarin saya ikutin gitu kan, ASN Academy itu semuanya melalui virtual gitu kan. Nah, karena misalnya kita tidak bisa mendapatkan peran yang kita inginkan di instansi, bisa karena apapun ya, kita bisa mencari tempat lain di mana kita bisa berperan untuk memaksimalkan bakat dan keinginan kita, yang tentu saja tidak mengganggu peran lain yang lebih utama, yaitu kita sebagai ASN di kantor masing-masing. Nah, saya juga mungkin tadi kurang ya, yang waktu pertanyaan sebelumnya bagaimana tentang kita menumbuhkan PD dan bagaimana yang pertanyaan pertama tadi. Yang paling penting adalah kita juga harus tahu kita itu limitnya, batasannya bagaimana gitu. Baik limit waktu, limit peran. Jadi kita tidak bisa mengambil peran yang kita milik orang lain atau peran yang memang hanya orang lain yang bisa. Kita juga punya limit kemampuan, limit waktu, limit tenaga. Nah, kita juga harus tahu bagaimana batasan kita. Ya, beyond the limit bagus, tapi apakah itu realistis gitu untuk dilaksanakan? Nah, itu yang paling penting. Jangan sampai karena kita punya kegiatan lain, punya keinginan lain untuk berperan di tempat lain, tupoksi inti kita tidak terlaksana atau tidak maksimal, atau kita yang malah jatuh sakit gitu kan. Apalagi sekarang di era pandemi seperti ini, kesehatan adalah yang utama untuk bisa kita lanjut terus. Dan tadi kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan peran di tempat yang kita sudah ada, maka kita ciptakan sendiri kesempatan itu. Kita datangi tempat lain itu bisa ya virtual seperti sekarang ini juga tempat lain gitu kan, dimana kita bisa lebih berperan, kita bisa ya mengenal circle baru, mengenal pertemanan baru. Karena saya tuh percaya kalau saat kita membuka kesempatan untuk circle baru, lingkungan pertemanan baru, kita juga akan mendapatkan insight-insight baru dalam hidup yang pasti berguna dan tidak akan bisa kita dapatkan dari tempat yang lama gitu. Kan kita apalagi ini Ramadan ya, berhubungan sama kalau dalam Islam gitu kan kita harus hijrah. Nah, hijrah itu bisa apa saja, salah satunya ya kita ke tempat yang bisa yang bisa kita manfaatkan untuk outgrow, untuk lebih berkembang, untuk diri mengambil peran yang lebih besar. Baik. Oke. Mungkin apa yang saya memiliki kesempatan untuk berperan sesuai dengan bakat atau kemampuan yang kita miliki. Ya, setuju tadi beberapa pendapat Kak Ipa gitu ya, tentang support system gitu, kemudian lingkungan gitu. Lingkungan, ketika kita punya lingkungan yang memang tepat, itu akan membuat peran kita jadi makin kelihatan gitu, makin grow up tadi, benar. Kalau kita tidak menemukan lingkungan yang tepat, kadang ketika kita sudah punya dan ambil peran gitu, itu sering terjegal gitu di beberapa momen gitu. Ya karena kita mungkin sebagai ASN juga kadang bingung ketika kita ditempatkan dengan posisi yang seperti itu. Kalau pindah juga agak sulit gitu. Makanya kita harus benar-benar tadi setuju gitu tentang lingkungan. Bagaimana kita membentuk dulu gitu, membentuk lingkungan, kemudian support sistemnya apakah itu mempengaruhi atau tidak untuk kita bisa memaksimalkan tentang apa yang memang peran yang kita ambil gitu, posisi yang kita ambil gitu di tempat pekerjaan kita gitu. Nah itu juga akan menumbuhkan bagaimana sih tempat kita gitu, seperti apa support yang memang akan kita dapat gitu. Kemudian tadi komunikasi juga itu menjadi hal yang bisa mendorong ketika kita bisa berkomunikasi, ini loh potensi apa yang memang kita bisa miliki, atau potensi apa, seperti apa potensi yang memang kita punyai gitu, baik itu ke memang atasan kita mampunya di sini nih gitu. Itu juga bisa mendorong kita gitu untuk menumbuhkan sejauh mana sih ketika kita punya support lingkungan dan banyak
aspek yang memang kita bisa bisa menggali lagi gitu tentang peranan kita. Kemudian tadi PD juga itu menjadi bagian serta gitu untuk mengetahui gitu, untuk bisa menopang juga atau menunjang juga sejauh mana peranan kita, tempat kita yang memang bisa mendukung. Kemudian mulailah dari peranan kita yang terkecil, sekecil apapun gitu, itu menjadi peranan gitu. Ketika kita punya ada tempat gitu, ada pekerjaan, posisi kita gitu di tempat pekerjaan. Ketika kita tidak mempunyai circle yang cukup kuat, atau kita peranan kita yang cukup kuat, atau lingkungan kita yang tidak mendukung, ambillah peranan yang memang sekecil apapun gitu, walaupun hanya hanya kecil, tapi suatu saat itu pun bakal berdampak gitu. Kalau saya pribadi sih kurang lebih seperti itu. Ya baik, jadi dari kedua jawaban dari Kak Damar dan Kak Iva tadi, yang dapat kita lakukan jika kita tidak memiliki kesempatan untuk berperan, padahal kita sudah memiliki bakat dan juga sepertinya kita sudah mau melakukan di tempat yang tepat, tetapi tidak ada kesempatan itu. Kadang-kadang kesempatan itu tercekal karena faktor-faktor dari luar ya. Karena kita sebagai manusia sosial kan kita nggak bisa menyelami hati manusia seperti apa. Tetapi saya sangat setuju dengan yang dikatakan Pak Damar dan Kak Iva tadi, bersepakat bahwa support system mencari lingkungan yang tepat untuk grow up. Jadi memang benar circle kita itu menentukan bagaimana kualitas kita. Jadi meskipun mungkin kita udah mencoba di tupoksi utama kita, tetapi kita tidak mendapat kesempatan. Boleh banget ya Kak kita mencari tempat lain, mencari circle lain, contohnya kayak negarawan, ASN Academy. Ini sangat membangun kita untuk bersinergi dan berkolaborasi. Kalau saya tidak ikut ASN Academy, saya nggak mungkin kenal Kak Damar dan juga Kak Iva, dan kita nggak mungkin ada di Instagram negarawan untuk ini ya. Jadi iklan lagi nih. Iklan lagi nih, negarawan from ASN Academy. Jadi untuk jadi negarawan harus ikut ASN Academy dulu, harus jadi alumni ASN Academy dulu. Nah, jadi ini adalah platform untuk berkolaborasi dan bersinergi mewujudkan pemimpin yang berkualitas Indonesia Emas tahun 2024. Amin ya Kak. Amin. Amin. Yang paling penting lagi tadi, kita juga harus mengenal limit dari diri kita dan peran yang kita lakukan itu, supaya peran nggak sembarang comot-comot peran aja ya Kak, dari Kak Iva tadi tuh. Ya, oke, mungkin sampai di sini ada yang mau lagi mungkin dari pengalaman pribadi Kak Iva atau Kak Damar yang bisa memotivasi kita untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapatkan nih dari sharing-sharing sesi episode 22 Ngebeduk hari ini. Boleh saya dulu sedikit cerita ya tentang sejauh mana sih peranan saya berkaca dari pas awal ketika saya punya benar-benar tujuan hidup gitu. Itu adalah ketika saya mulai lulus kuliah gitu, dihadapkan dengan lulus kuliah gitu. Dari mulai kuliah pun itu udah mulai pemikiran gitu, wawasan pun makin meluas gitu ketika satu hal terjadi, dan ini menjadi motivasi ketika saya bisa berperan sejauh ini gitu. Ketika ini sering diceritakan di beberapa kegiatan, beberapa momen ketika saya dihadapkan dengan posisi bahwa tidak bisa dihindari gitu, pembulian tuh itu terjadi, termasuk saya sendiri gitu, pembulian dan diskriminasi itu pun saya alami gitu. Dari sana saya mengambil banyak hal gitu yang bisa saya ambil, bagaimana ketika saya bisa menunjukkan potensi saya, mengenali diri saya, kemudian tujuan saya makin mengerucut sejauh mana gitu saya bisa mengambil peran, apalagi ketika saya dihina sebagai cacat gitu ya, di kondisi yang memang pada saat itu kuliah dan teman kuliah gitu. Dari sana mulai
terpikir, oke, saya dihina cacat, berarti bagaimana saya memperjuangkan tentang hak-hak saya gitu, sejauh mana saya bisa berambil peran di sana gitu, mendeklarasikan tentang disabilitas, difabel gitu, sejauh mana gitu. Dari sana mulailah gitu pemikiran-pemikiran saya berkembang gitu dari pembulian sana gitu. Kemudian dihadapkan dengan diskriminasi yang mulai saya bekerja gitu, hak-hak saya juga mulai digerogoti, katakanlah seperti itu. Dari sana saya berpikir makin sejauh mana sih saya bisa memperjuangkan hak saya gitu sebagai seorang difabel gitu. Itu banyak kesempatan yang luar biasa gitu ketika saya mempertajam bagaimana kondisi saya, potensi saya, mengenali diri saya, bisa berkontribusi sejauh mana. Kemudian dihadapkan lagi ketika saya berusaha untuk mengambil kuliah gitu, kesempatan kuliah untuk di luar negeri, walaupun kesempatannya belum sampai saat ini, tapi saya belajar dari sana ketika menuangkan ide sejauh mana kita mengambil kontribusi gitu, apalagi untuk Indonesia. Nah, dari sana pelajarannya luar biasa, sangat terambil gitu. Dari sana pemikiran juga kontribusi sejauh mana, oh ya, saya sejauh mana saya bisa berkontribusi, sejauh mana saya mengambil peran yang bisa berdampak. Dari sana luar biasa, apalagi ketika mempunyai kesempatan bisa menjadi ASN itu makinlah gitu peranan saya bisa terakui gitu, bisa kebijakan-kebijakan saya bisa saya ambil gitu, apalagi dengan kondisi saya yang bisa mendeklarasikan tentang hak disabilitas, hak difabel gitu. Itu menjadi luar biasa bagi saya gitu, kesempatan itu, apalagi saya pun bisa berkontribusi di komunitas-komunitas seperti tadi yang disampaikan Kak Sakra gitu, yang tadinya awal saya tidak pernah ikut organisasi, tidak pernah ikut komunitas. Di sanalah saya makin mengembangkan diri sampai di posisi yang memang saya bisa menunjukkan tadi gemilangnya saya, menunjukkan cahayanya saya gitu. Damar sendiri tadi sebetulnya punya filosofi gitu. Itu merupakan wadah tempat walaupun cahayanya kecil tapi bisa menerangi banyak, bisa memotivasi dan menerangi banyak di luaran sana gitu. Walaupun hanya kecil gitu, tapi semoga itu bisa menjadi bagian peran saya untuk disabilitas gitu. Itu sih kurang lebih cerita saya seperti apa gitu di komunitas. Oh ya, sedikit juga sambil promosi juga karena kebetulan saya juga aktif di beberapa komunitas. Nah, saya punya proyek juga dengan teman-teman di kedepannya gitu, di beberapa minggu ke depan, apalagi tentang pendidikan gitu. Ada program yang memang sedang saya lakukan dengan teman-teman pendidik pembaharu dan RW 06 juga gitu. Ada Teacher Dreams, itu adalah kumpulan harapan-harapan guru di Kota Bandung. Kemudian kita nanti akan bikin poster gitu dari harapan-harapan tersebut gitu. Kemudian satu lagi di komunitas juga itu adalah Goes Literasi. Nanti di Goes Literasi itu kita akan menyalurkan beberapa buku, kemudian beberapa donasi di tempat yang memang kita tentukan gitu. Kita trek dulu bersepeda, kemudian kita di sana mulai membagikan buku ataupun membagikan donasi beberapa dari kita gitu. Itu kurang lebih sih. Ya baik, wah menarik sekali ya sharing dari Kak Damar ini, dari memperjuangkan hak-haknya ketika mengalami pembulian. Itu tentunya Kak Damar pasti melewati fase-fase yang tidak mudah. Tapi karena Kak Damar mampu melewati itu, maka kita bisa melihat Kak Damar yang sekarang ya, yang cahayanya udah kelihatan banget nih. Saya juga sih sebenarnya sangat merasa tertarik ya dengan akronim nama Kak Damar kemarin. Saya malah sempat kira itu salah orang. Jadi kepengen juga punya akronim nama, tapi setelah saya coba-coba, kalau Kak Damar kan Dadan Muhammad tuh. Bagus ya, kedengarannya Damar. Kalau nama saya, Sakra Yunita Pani. Kalau disingkat bisa jadi sayap dong ya, nggak enak dengarnya. Bisa saja Kak. Bisa aja karena kakak kan sekarang berkontribusi di rumah sakit, itu kan menolong banyak nyawa, itu menjadi malaikat bukan buat mereka gitu, buat banyak orang. Kenapa tidak Kak?
benar. Oh gitu ya. Oke Kak, Duh, positif sekali ya Damar ini ya. Oh ya, buat Bapak dan Ibu guru yang mungkin sedang menonton live Negarawan saat ini, tadi Kak Damar udah menyampaikan bahwa Kak Damar sedang eh, bergelut dalam komunitas-komunitas pendidik pembaharu, Teacher Dream, RW 06, dan Goes Literasi. Tentunya akan ada banyak pekerjaan mulia dalam komunitas-komunitas ini. Mungkin Bapak dan Ibu guru bisa join, hubungi langsung ke Kak Damar ya. Kalau dari Kak Iva sendiri, mungkin ada yang mau diseringkan, mungkin pengalaman-pengalaman Kak Iva dari awal karir, atau mungkin yang baru-baru ini terjadi. Kalau apa ya, aku sendiri emang udah kerja kan udah 5 tahun lebih ya, udah dari 2017 gitu kan. Jadi udah ngerasain gimana kayak saat lulus kuliah, ekspektasi terhadap dunia kerja, terus gimana asam garam per ASN-an, kita mulai kayak kita lulus kuliah terus kita apa ya, saat waktu kerja gitu kan, konflik batin anak muda gitu kan. Itu yang pasti aku pengen bilang aja untuk semua ASN se-Indonesia ya khususnya gitu kan, atau di sini bisa juga anak-anak yang baru lulus kuliah terus mau memasuki dunia kerja, bahwa dunia kerja itu kayak beda banget gitu dengan kuliah. Dimana kalau kuliah suara-suara kita tuh gimana ya, idealisme itu tetap ada sampai sekarang, tapi ya harus kita sesuaikan bagaimana penyampaiannya. Menurut aku tuh yang paling penting itu penyampaian, gimana penyampaian idealisme kita melalui komunikasi yang bisa masuk gitu, cocok dengan yang ada. Karena kita yang masuk ke dunia kerja itu udah ada nih, instansi ini udah ada. Dengan kita masuk itu, kita nggak bisa serta-merta merubah budaya kerja, merubah hubungan antar pegawai, antar personal, bagaimana roadmap instansi. Kita kan hanya ya masuk sebagai umbi-umbian yang yang pasti memulai dari kelas bawah kan, nggak ada yang masuk langsung eselon 1 tuh, nggak ada kan, semuanya tuh kita dari bawah gitu kan. Jadi dan itu tuh kayak nggak bisa dipelajarin waktu kuliah, karena peran dosen, posisi dosen itu ke kita sebagai guru kan, sebagai orang yang pastinya lebih tua dan lebih dewasa. Nah kalau di dunia kerja kita yang harus menyesuaikan, karena dari umur yang udah mau pensiun sampai yang paling muda, atau kalau yang udah kayak aku udah 5 tahun ini pasti ada yang lebih muda lagi. Itu bagaimana mensinkronkan komunikasinya gitu, bagaimana mengkomunikasikan ke atas, ke umur yang lebih tua gimana, ke bawah yang lebih gimana gitu. Nah jadi di sini kalau misalnya ada konflik-konflik batin terkait kepercayaan diri, terkait idealisme, itu biasa gitu dalam dunia ASN, dalam dunia pekerjaan pada umumnya. Dari pesan aku tuh apa ya, cahaya di dalam hatinya itu untuk impian-impian yang lebih besar itu tetap harus dihidupkan gitu. Kalau misalnya udah mulai sedikit redup, mulai sedikit goyah, nah itu kita hidupkan lagi dengan cara ya tadi yang sudah aku sampaikan. Kita cari circle baru, tempat baru untuk cahayanya itu, kayak kalau lilin itu kalau udah mulai ngecil, kita kasih lagi apa ya, sumbunya gitu kan, supaya dia tetap ada terus. Dan memang menurut aku tuh apa ya, tricky sih memang, kayak dunia kerja tuh ternyata wah beda banget gitu sama dunia sekolah. Kita tuh ditempatkan sebagai orang yang terpaksa dewasa gitu kan, untuk menghadapi berbagai masalah yang tidak pernah dipelajari di sekolah gitu. Baik krisis percaya diri, baik bagaimana peran kita, ternyata kita pikir kita akan kerja apa, ternyata perannya ditambah atau dikurangi atau bersinggungan dengan peran orang lain. Nah itu memang harus dipelajari, dan itu kayak trial and error terus sampai kita akhirnya pensiun atau meninggal gitu kan. Itu sih.
Tapi yang pasti kalau kalian kalau punya bakat, punya keinginan, punya talent gitu kan. Misalnya tidak bisa didapatkan dari circle sekarang, kita harus memperluas circle tersebut, mencari tempat lain untuk berkembang lebih baik. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih Kak Damar dan juga Kak Iva buat sharing-sharingnya. Jadi, secara nggak langsung itu, saya simpulkan aja ya Kak, poin-poin pentingnya yaitu kita mengambil peran yang bisa membuat kita menjadi positive impact ke sekeliling kita, baik itu ke tupoksi utama maupun juga mungkin lebih ke masyarakat langsung. Meskipun itu di luar tupoksi, yang penting tetap bermanfaat, itu adalah hal baik untuk tetap kita lakukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi disampaikan oleh Kak Damar adalah bahwa kita harus setia terhadap perkara kecil atau bagian peran terkecil yang bisa kita dapatkan ya, karena lagi-lagi untuk berperan itu bukan hanya soal bakat yang kita miliki tapi juga soal kesempatan. Nah, jadi meskipun kita mungkin saat ini ada di area yang sangat terkecil, kita harus tetap semangat, tetap setia, mengerjakan apa yang sudah dipercayakan itu, nanti Tuhanlah yang akan bantu supaya perkara kecil itu mungkin bisa menjadi sebuah perkara besar yang akan dihargai nantinya. Maka waktu Tuhan itu kita nggak tahu, bukan waktu manusia. Yang penting kita setia dulu mengerjakannya. Nah, kemudian kita tetap menjaga circle yang berkualitas. Jadi tadi dari Kak Iva misalkan kita nggak mendapatkan kesempatan, bahkan mungkin ada kesan bahwa circle kita saat ini menolak kita. Jadi kita harus mencari circle lain, apalagi kita ada di tahun 2022 ya, di abad yang sudah canggih banget teknologinya, jadi nggak membatasi ruang dan waktu lagi. Bagaimana kita bisa mendapatkan circle dan orang-orang yang berkualitas yang mungkin ada di ujung Indonesia sana ya. Seperti ya. Metaverse ya, menuju metaverse kan. Iya benar. Mungkin mungkin ada closing statement dari teman ngedukung kita sore hari ini, dari Kak Damar, dari Kak Iva, teman-teman negarawan. Boleh, nggak apa-apa ya, Mungkin saya aku dulu. dulu ya. Apa? Oh, boleh, ya, boleh. ada Kak Damar dulu deh. Boleh, mau siapa dulu nih? Nggak apa-apa, Kak Damar dulu deh. Boleh. Ya, terima kasih Kak Ipa. Tadi setuju dengan Kak Ipa, ada beberapa statement tadi tentang impian gitu. Nah, saya pun di sini awalnya adalah sebuah impian gitu. Ketika saya meniti sejauh mana di sini adalah dari mulai impian. Jadi saya ketika punya peran adalah ya tadi dari mimpi gitu, dari bermimpilah dari sekecil apapun. Saya sampai memegang quotes ini gitu. Tentang mimpi gitu. If you have a dream, you have a will. If you have a will, you have a way gitu. Jadi percaya tentang mimpi. Saya pun tidak pernah berekspektasi sejauh ini dan sampai di sini. Tapi ketika kita yakin gitu tentang mimpi-mimpi kita, maka jalan dan perana apapun itu tadi semesta akan mendukung gitu. Itu yang saya rasakan sejauh mana saya di sini dari mimpi, awalnya mimpi sampai saya bisa merealisasikan sejauh ini dan mendapatkan kesempatan sejauh ini. Jadi memanfaatkan ketika kita bisa bermimpi, bermimpilah gitu. Maka jalan mimpi pun itu selalu ada. Gitu. Jadi jangan berhenti bermimpi ya. Oke, mungkin Kak Iva closing statement-nya. Kayak apa ya, sekitar 1 bulan yang lalu kali ya, dapat tiba-tiba tuh mau cari quotes gitu kan di Google, dan itu yang bikin jadi dia pendek tapi inspiring. It's okay to outgrow yourself. Jadi outgrow diilustrasikan di apa ya, di gambarnya di Google gitu kan. Itu ada kupu-kupu yang sayapnya udah patah, tapi si kupu-kupu ini kayak ngegambar lagi sayapnya yang lain. Nah, itu berarti kita tuh it's okay to outgrow yourself because good is never enough. Wah, luar biasa sekali ya. Oke deh Kak Damar, Kak Iva, semoga ilmu yang sudah dibagikan sore hari ini bisa menjadi amal ibadah yang baik ya di bulan puasa ini, dan juga bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman ASN di luar sana, bahkan mungkin
di ujung Indonesia ini kalau bisa mendengarkan bahwa dia nggak sendirian ya mengalami hal-hal mungkin yang tidak mengenakan, tetapi kita harus tetap setia menjadi pelayan untuk negara kita. Oke, mungkin saya izin remove ya, kan nggak apa-apa ya. Oke, dadah. Ya, terima kasih Makasih semuanya. Tetap semuanya. sehat. Sehat selalu kakak. Oke. Selamat buka buat yang buka. Oh ya, selamat Jangan lupa di-save, Oh ya, Kak. Jangan lupa di-save. masih ada kuis ya sampai tanggal 30. Oh, iya. Jadi pantengin terus nih di Instastory itu biasanya ada. Kemudian akhir kata saya ingin menyampaikan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan menjaga jarak demi kebaikan kita bersama. Selamat menunaikan ibadah puasa negarayan seluruh Indonesia. Sampai jumpa lagi ya Kak. Terima kasih.